Halo semuanya, balik lagi di channel saya, Anissa Rizkita, masih seputar etnopolitik. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yakni peranan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam konflik etnopolitik selalu dikhawatirkan menjadi ancaman ke tingkat militer. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran pihak ketiga justru sangat diperlukan saat pihak yang berkonflik tidak kunjung menemui jalan keluar. Nah, fungsi dan peran pihak ketiga tergantung pada konstelasi konflik yang ada dan juga tergantung pada sifat dari para aktornya sendiri. Setidaknya ada beberapa fungsi pihak ketiga pada permulaannya, yakni mencari tahu apakah ada kemauan dari para pihak yang berkonflik untuk menyetujui sebuah kesepakatan bersama. Mereka juga harus menguji apakah para pihak akan mengakui kesepakatan atas penyelesaian konflik yang ada. Juga jika ada ketidakseimbangan yang ekstrim, pihak ketiga harus mengusahakan adanya win-win solution atau setidaknya mendukung pihak yang lemah. Selanjutnya, keberhasilan intervensi pihak ketiga dalam konflik setidaknya bisa dilihat dari kemampuan mereka dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian masalah antara pihak yang berkonflik dengan cara yang bertahap. Lalu, netralitas pihak ketiga dianggap sangat penting untuk memainkan peranannya sebagai mediator. Nah, metode utama yang dipakai pihak ketiga untuk mencoba meredam konflik etnopolitik umumnya disebut mediasi. Seperti yang dikatakan Jacob Berkovich, dalam upaya ini pihak ketiga seharusnya tidak melibatkan kekuatan fisik atau otoritas hukum. Setidaknya ada 3 tipe strategi ideal dalam mediasi, yakni directive mediation, non-directive mediation, dan facilitation. Rentang waktunya dibagi menjadi 3 fase, yaitu pranegosiasi, negosiasi, dan implementasi. Pada prakteknya, ketiga strategi mediasi ini sering sekali digabungkan. Di ranah negara, sering memakai mediasi direktif dan juga non-direktif, sedangkan di ranah masyarakat mengombinasikan antara non-directive mediation dan juga facilitation. Nah, membahas lebih dalam mengenai facilitation. Strategi ini membantu para pihak yang berkonflik untuk bertemu secara langsung dan memperdengarkan persepsi mereka masing-masing terhadap konflik itu sendiri. Untuk mewujudkannya, pihak ketiga harus mendapatkan kepercayaan dari kedua pihak yang berkonflik, dan itu sama sekali tidak mudah. Contohnya adalah pertemuan PLO dan Israel yang difasilitasi oleh Norwegia pada tahun 1993. Ada juga yang disebut non-directive mediation, upaya pihak ketiga yang sebisa mungkin netral untuk menciptakan proses dan metode yang menguntungkan untuk memungkinkan para pihak terlibat dalam pembicaraan yang konstruktif tentang poin-poin yang disengketakan. Sebelum metode ini dilakukan, ada baiknya facilitation sudah dilakukan terlebih dahulu. Nah, dalam metode ini kita harus mengidentifikasi aktor mana saja yang bertanggung jawab. Kita juga perlu membatasi masalah yang disengketakan dan membuat kontrak yang mengikat agar para pihak menghormati forum yang berlangsung. Perumusan kepentingan dasar juga akan memudahkan para pihak untuk mengubah pandangannya dan mencari solusi bersama. Selanjutnya ada directive mediation. Di sini pihak ketiga akan berupaya menjamin proses mediasi yang efektif dan membujuk para pihak untuk bersikap lebih fleksibel. Pihak ketiga juga dimungkinkan untuk memberikan saran agar sengketa mudah terselesaikan. Dari sudut pandang transformasi konflik, strategi mediasi direktif mengarahkan perhatian terutama pada pembentukan rezim pencegahan internasional dan pelembagaan mekanisme internal dari regulasi konflik. Yang terakhir ada transformasi. Keterlibatan pihak ketiga pada prinsipnya harus dilihat dalam jangka panjang karena konflik etnopolitik umumnya berkembang serta pola eskalasi dan deeskalasinya pun berulang.
Penyelesaian konflik untuk perdamaian jangka panjang bergantung pada reformasi struktur sosial politik pada level makro. Juga keberhasilan transformasi konflik ini bergantung pada kelengkapan langkah-langkahnya. Menurut John Paul Lederach, pada fase awal di mana ada ketidakseimbangan kekuasaan, pihak ketiga berperan untuk mengartikulasikan konflik, dan saat konflik itu beranjak genting, mereka kemudian menjadi fasilitator dan mediator dalam negosiasi dan konfrontasi. Sedangkan dalam fase penutup, pihak ketiga diperlukan untuk memelihara perdamaian saat kesepakatan telah tercapai. Nah, sampai di situ dulu pembahasan saya di video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.